Halo boys, balik lagi di channel YouTube Tam Tam Boys. Channelnya parabola dan gadget. Oke, nah di depan kalian ini udah ada monitor tab. Nah ini bisa dicek kan, saya pakai antena UHF. Ini kabel antena UHF-nya. Tapi kabel ini tidak langsung saya sambung ke monitor tabung ini. Nah ini ada cara tersendiri ya buat nyambungnya atau ada rangkaian tersendiri. Penasaran kan caranya seperti apa? Tonton terus video ini sampai selesai. Oke boys, di depan kalian ini sudah ada alat yang akan saya pakai untuk merubah monitor tabung ini menjadi TV. Nah ini alatnya namanya adalah TV tuner. Ini saya pakai TV tuner merek Gatme yang seri 5830. Nah ini adalah kelengkapan yang kita dapatkan kalau pakai TV tuner ini. Pertama kita dapat satu buah box TV tuner, bentuknya persegi panjang warna hitam. Terus di bagian atas ini ada beberapa tombol ya. Ini ada tombol menu, ada tombol volume up dan juga volume down. Ada tombol untuk pindah channel juga. Terus di bagian atasnya ini ada beberapa lubang. Nah ini lubangnya adalah untuk speaker. Jadi TV tuner ini sudah dilengkapi dengan speaker internal. Cuman ya karena ini TV tuner ya dan bentuknya mini, ya kita nggak bisa berharap banyak dari speakernya karena pasti suaranya nggak sebagus kalau pakai speaker eksternal. Di bagian depan ini ada lampu indikator. Jadi kalau TV tuner ini menyala akan muncul lampu warna merah. Di bagian bawah ini ada 4 kaki anti slip. Jadi kalau TV tuner ini ditaruh nggak akan mudah bergeser. Kita cek bagian belakang ini ada banyak port. Di bagian paling kiri ada port ini VGA output. Jadi port VGA output ini adalah yang nanti akan kita pakai untuk disambung ke monitor tabung. Karena kan monitor tabung sambungannya masih pakai VGA. Jadi nanti disambung ke TV tunernya pakai ini. Di sebelahnya lagi ada port VGA input. Nah ini buat input ke TV tunernya ya dari sambungan VGA. Cuman ini kurang tahu dipakai untuk apa. Karena kan ini saya pakainya yang VGA output saja, yang inputnya nggak usah dipakai. Terus sebelahnya lagi ada audio output. Nah ini bisa disambung ke speaker atau sound eksternal. Kalau teman-teman pengen pakai speaker tambahan. Terus sebelahnya ada PC audio, jadi untuk output ke PC ya kan. Di sebelahnya lagi ada port untuk adaptor, jadi untuk power ya, disambungnya nanti di sini DC inputnya, DC-nya dayanya 5 volt di sini. Nah di samping kanan sendiri ini ada port untuk antena. Di port input untuk antena. Nah inilah yang nantinya kita sambung ke antena UHF. Jadi dari antena UHF akan diterima sinyalnya oleh TV tuner ini, terus nanti akan disambung langsung ke monitor tabung yang kita pakai. Kalau TV biasa kan atau TV tabung yang biasa itu di dalamnya kan sudah ada tuner yang fungsinya memang untuk menerima sinyal UHF lalu diubah ke visual atau ke dalam bentuk gambar dan ditampilkan ke layar TV. Cuman masalahnya kan monitor tabung yang jadul ini atau monitor tabung bekas PC ini kan memang di dalamnya belum ada tunernya. Jadi supaya bisa jadi TV, nah kita perlu alat tambahan yang namanya TV tuner ini. Terus di bagian samping kirinya ini ada port tambahan. Ini port RCA ya, port merah, kuning, dan putih. Nah port RCA ini sebenarnya bisa kita pakai juga. Ini untuk disambung ke receiver biasanya. Nggak hanya receiver ya, tapi bisa disambung ke media apapun yang pakai kabel RCA. Misalnya contoh kalau kita punya receiver, kita pingin nonton receivernya ke monitor tabung yang VGA. Nah itu kan sambungannya beda, RCA dan VGA kan. Nah perlu dirubah dulu. Jadi dari receiver kita sambung ke TV tuner ini, dimasukkan ke input RCA-nya ini, baru nanti disambung ke monitor tabungnya pakai output VGA yang ada di TV tuner. Jadi TV tuner ini selain
menjadi TV tuner. Nah, ini juga bisa menjadi converter RCA to VGA. Misal pengen nonton VCD atau media player apapun yang pakai RCA dan pengen nontonnya itu di monitor tabung yang VGA, nah bisa pakai alat ini juga. Terus kelengkapan selanjutnya kita dapat ini kabel audio 3,5 mm. Ini bisa jadi sambungan ke speaker ya. Nah, ini saya tancepin di port audio TV tunernya. Terus ini ujung satunya bisa disambung ke speaker. Ini kita juga dapat tambahan kabel VGA, tapi ini untuk VGA input ya, jadi nggak dipakai. Terus ini kita dapat satu buah adaptor dengan daya 5 volt 1 ampere. Ini kita juga dapat mounting kecil ya. Mounting ini bisa kita taruh atau tempel di dinding. Jadi TV tuner ini bisa kita taruh berdiri atau nempel di dinding. Jadi pemakaiannya lebih mudah, terutama buat kalau teman-teman monitornya ditaruh di atas ya. Terus kita juga dapat satu buah remote untuk TV tunernya. Remote-nya mini, bentuknya sangat kecil, tombolnya juga nggak terlalu banyak. Remote ini pakai baterai tipe AAA 2 biji, sama seperti remote receiver pada umumnya. Oke, itu tadi kelengkapan dari TV tunernya. Langsung aja kita coba untuk menyambung ke monitor tabungnya. Nanti hasilnya seperti apa. Oke, ini rangkaiannya seperti ini ya. Jadi ini kabel VGA dari monitor tabungnya sudah saya sambung ke TV tuner. Ini sambungnya ke port VGA output tadi. Terus ini juga sudah saya tancapin adaptornya. Jadi di sini bisa kelihatan kan di panel depan ini berkedip lampu warna merah. Ini berarti ini tandanya TV tuner sudah tersambung ke listrik. Oke, selanjutnya tinggal kita sambung saja dari kabel antena. Kita tancapin ke port antena yang ada di TV tuner. Nah, nanti kita tancapin ke port yang ini ya. Oke, kita coba tancapin. Nah, setelah semuanya sudah siap, sekarang coba kita nyalakan. Kita tekan tombol power di remote. Nah, bisa kelihatan kan di panel depan kalau sudah menyala itu lampunya nggak berkedip lagi, tapi sudah standby gitu ya. Nah, ini suaranya juga sudah muncul di TV tunernya. Kita langsung cek saja di layar monitor hasilnya seperti apa. Oke, kita cek di layar TV seperti ini. Biasanya masih muncul semut atau belum keluar channelnya sama sekali. Jadi langkah awal kalian harus melakukan pencarian atau melakukan scanning supaya bisa membuka channelnya. Nah, untuk melakukan scanning itu atau pencarian itu caranya mudah. Kita tekan menu di remote. Nah, nanti muncul tampilannya seperti ini, kotak kecil di tengah-tengah. Kita geser ke kanan untuk ke menu pencariannya. Terus kalau kalian cek di bagian bawah di sini kan ada auto scan. Nah, kita pilih yang auto scan ini. Kita pilih atau kita sorot auto scan, lalu tekan di remote tombol atau arah panah ke kanan. Nah, dia akan melakukan scan secara otomatis. Tunggu sampai proses scan-nya selesai. Oke, ini proses scan-nya sudah selesai. Nah, ini udah dapat Trans TV di channel nomor satunya. Kita akan coba cek channel apa aja yang kita dapat. Trans TV di nomor 1 atau channel pertama. Channel kedua ada ANTV. Channel ketiga ada TVRI. Oh ya, ini untuk asumsi gambarnya memang namanya juga UHF ya. Kalau UHF itu kan ya terkenal dengan gambarnya yang itu nggak bisa bagus. Tambah lagi saya pasang antenanya itu tidak pakai tiang, jadi tidak terlalu tinggi sehingga penerimaan sinyalnya memang kurang bagus. Jadi untuk tampilan gambar yang muncul di monitor ini bukan karena monitornya ya, tapi memang karena hasil dari penangkapan sinyal antenanya. Nah, ini contohnya ANTV, gambarnya buram. Channel selanjutnya ada Indosiar.
Terus ini ada RCTI, ini ada iManji TV. Nah ini ada SCTV. Terus ini channel apa ya, gambarnya burem, SBO sepertinya. Terus ini gambarnya juga goyang. Nah ini ada Kompas TV, ini ada TV 9, Global TV juga ada, TV One. Nah ini Metro TV ya, tapi gambarnya burem, gambarnya goyang-goyang ini. Ada iNews TV juga. Oke, jadi itu channelnya total ada 15 channel ya. Ya ada 15 channel juga. Tadi RCTI, MNC TV, iNews TV, Global TV juga sudah kebuka. Nah ini berarti kita bisa menikmati siaran lokal lewat jalur UHF pakai monitor tabung ini. Jadi yang sebelumnya monitor jadul nggak pernah dipakai, jarang dipakai, nah ini bisa dipakai buat nonton TV, disambung dengan antena UHF. Lumayan kan, bisa nambah TV, jadi nggak perlu beli TV lagi. Pakai monitor tabung yang jadul ini kita bisa nonton TV, channel lokalnya lengkap ya, tapi tentunya dengan kualitas UHF, yang mana tidak semua daerah itu terjangkau atau tidak semua daerah mendapatkan kualitas gambar yang bagus ya, tergantung juga pemasangan antenanya. Tapi lumayan lah, untuk Trans TV ini gambarnya sudah bagus, dan memang kebanyakan kalau Trans TV ini kualitas gambarnya bening ya untuk channel yang Trans TV. RCTI jadi juga lumayan gambarnya, MNC TV, Global TV juga lumayan, jadi masih nyaman lah kalau dipakai buat nonton. Indosiar tadi juga nyaman juga, sudah gambarnya nggak terlalu buruk, masih bisa dinikmati. Jadi channel-channel favorit secara kualitas gambar masih bisa dinikmati. Pakai TV tuner GAT Mini bisa jadi solusi untuk merubah monitor tabung yang jadul ini. Itu bisa jadi TV. Jadi kita lebih hemat, nggak perlu beli TV lagi, cukup pakai TV tuner. TV tuner ini pun harganya juga nggak terlalu mahal. Harga pasarannya itu sekitar 200-an lah. Ada yang di bawah 200 juga. Ini pun dengan harga segitu, pakai TV tuner ini sudah ada speaker internalnya. Jadi kalau pakai monitor tabung yang VGA ini kan belum ada speakernya ya di monitornya. Jadi kita nggak perlu beli speaker tambahan lagi, karena di TV tuner sudah ada speaker internal. Cuman kalau pengen suara yang lebih mantap lagi, bisa beli speaker tambahan atau pakai speaker eksternal tambahan. Oke boys, itu tadi adalah tips simple untuk memanfaatkan monitor tabung yang sudah jadul ini masih bisa dipakai lagi. Contohnya ini bisa dipakai buat nonton atau jadi TV. Cukup pakai TV tuner, nggak perlu alat tambahan yang selainnya lagi. Rangkaiannya juga sangat mudah, simple, nggak terlalu ribet. Kita sudah bisa menikmati siaran TV lokal yang lengkap. Jadi monitor tabung yang sudah jadul atau jarang dipakai, ini nggak perlu dibuang, ini masih bisa dimanfaatin. Kita cukup pakai tambahan alat TV tuner. Nanti bisa nonton TV di monitor tabung ini. Ya semoga ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang di rumahnya ada monitor yang lagi nganggur. Mendingan jangan dibuang tapi dimanfaatin. Jadi kalian nggak perlu beli TV yang baru, jadi cukup pakai monitor tabung ini, bisa nonton TV atau menambah TV kalian yang ada di rumah. Biaya pasti lebih murah kan, kalau beli TV yang baru itu harganya pasti jutaan atau 1 juta lebih. Tapi TV tuner ini harganya cuma 200, bahkan di bawah itu juga ada, jadi lebih hemat. Oke guys, cukup sekian untuk video kali ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.